Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom, boleh lambaikan tangannya yang di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita boleh memasuki di minggu ketiga di bulan ini semua berkat kemurahan Tuhan, amin. Kita yakin dan percaya Tuhanlah perlindungan kita sepanjang hidup kita, amin. Haleluya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Syukur kita kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu, setiap umatmu yang ada di tempat ini, bahkan umatmu yang ada dari rumah masing-masing mengikuti ibadah ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup melawat kami. Hadirat-Mu hadir di tengah-tengah persekutuan kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Biarlah segala rasa syukur kami hanya bawa kepadamu Allah kami yang hidup satu-satunya penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam kami mengangkat tangan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. penyembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami yang paling dalam dari hati kami ya Tuhan. Biarlah kiranya penyembahan kami, pujian kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan kami mau persiapkan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hati kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Biarlah Engkau hikmat daripada Tuhan Kau limpahkan bagi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Kami siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa yang mengikuti live streaming, Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari kitab Ratapan pasal yang ketiga. Satu ayat untuk kita renungkan. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Bisa dibantu dari sana saja. Allah itu baik. Kita akan sama-sama melihat Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita sekalian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, ada hal penting yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Bagaimana Yeremia secara khusus dalam kitab Ratapan ini meratapi kondisi umat Allah waktu itu. Sepertinya tidak ada harapan, sepertinya tidak ada sesuatu yang bisa menjadi harapan di kemudian hari. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, di sana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-25 menjadi perenungan buat kita sekalian. Ada hal-hal penting yang sama-sama kita akan pelajari. Sesungguhnya Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek untuk anak-anaknya. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Karena keberadaan Tuhan sendiri adalah Allah yang baik. Dia Allah yang sungguh memperhatikan umatnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara, kita akan lihat hal yang pertama. Ada dua hal penting dalam bagian ini. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Bagi siapa? Yang pertama, bagi yang berharap kepadanya. Saudara, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Buat siapa? Buat Anda dan saya yang berharap kepadanya. Saudara, kita akan lihat Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Berharap dalam konteks apa Bapak Ibu Saudara? Berharap kepadanya, berharap dengan kata lain menanti-nantikan. Atau bisa ada satu pemikiran yang namanya berharap menanti-nantikan itu tetap standby di satu tempat. Tetap ada di tempat itu. Tetap ada di satu titik penantian, tidak pernah bergeser sedikit pun. Nah saudara, fakta di lapangan atau realita hidup kita, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai persoalan, kadang-kadang kita ini mencoba mencari jalan menurut pemikiran kita. Saudara bisa tahu dan bisa pelajari bagaimana Abraham ketika dia dipanggil Tuhan. Abraham, keluarlah dari tempat di mana keluargamu berada.
Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan, kata Tuhan. Aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar. Namamu termasyur. Nama Abraham dikenal menjadi bapa orang beriman. Tetapi tahukah Anda Bapak Ibu Saudara? 25 tahun dia menanti janji Tuhan. Dan sempat istrinya yang namanya Sarai mencoba alternatif. Saudara, bukankah menjadi familiar buat kita hari-hari ini ketika kita susah, ketika tidak ada jawaban sepertinya, Tuhan berdiam diri, kita mulai berpikir cari alternatif. Kalau saudara pergi ke satu kota, kemudian jalan besar di situ padat, susah untuk ditembus, maka ada istilah jalan alternatif. Biasanya jalan alternatif itu jalan tikus, jalannya sempit, masuk pegunungan, tapi dengan waktu tempuh yang mungkin sedikit lebih cepat karena tidak macet. Dan ada banyak juga orang Kristen ketika menanti sesuatu dari Tuhan tidak kunjung tiba, seringkali kita juga pakai alternatif. Saudara, mari menjadi perenungan buat kita sekalian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi Anda dan saya yang betul-betul menantikan, sangat menanti-nantikan, standby di satu titik penantian terhadap apa yang kita gumuli, terhadap apa yang sedang kita doakan. Ratapan meratapi kondisi umat Allah begitu rupa mengalami sebuah tekanan, mengalami aib. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan mengajak kita sekalian. Jangan pernah bergeser, jangan pernah berubah. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, diam di situ, berdiam diri. Saudara, seringkali kita pakai otak kita. Memang kita harus pinter, kita harus pandai, tetapi kita harus bijak. Karena itu hendaknya kita cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Tapi ada banyak kita suka tumpang tindih. Ya, cerdiknya berlebihan, tapi enggak tulus. Punya tendensi-tendensi tertentu. Sama seperti tanpa kita sadari, kita pun kadang-kadang di hadapan Tuhan begitu. Kita cerdik, ya, tetapi kadang-kadang kita kurang tulus. Karena apa? Banyak sekali motivasi kita. Oh, saya datang ke gereja supaya aku diberkati. Saudara, ketika saya pelajari ini, dalam beberapa waktu ini saya kembali mulai membuka buku-buku dan saya belajar di situ. Ternyata itu juga konsep yang salah. Kalau Anda dan saya berpikir bahwa saya pergi ke gereja supaya usahaku diberkati, supaya hidupku diberkati. Oh, semua yang aku kerjakan dalam berkat Tuhan. Naif sekali. Kita sama seperti menjadikan gereja seperti tempat pertapaan, tempat pesugihan. Kita datang ke gereja, kita beribadah supaya kita diberkati. Itu konsep yang keliru. Seharusnya diberkati tidak diberkati, tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini yang sulit, saudara. Sulit. Saya pun merasakan itu sulit, susah. Ketika kita banyak persoalan, banyak pergumulan. Saudara, jujur, ketika kita banyak diperhadapkan persoalan pergumulan, memang di situ biasanya kita sering ingat Tuhan. Tapi ketika kita sedang dalam kondisi enak, tidak ada persoalan, kadang-kadang kita melupakan Tuhan. Tetapi mari kita belajar dari kitab Peratapan ini. Saudara bisa membaca keseluruhan kitab itu. Bagaimana sepertinya tidak ada harapan, sepertinya harapan kosong. Tetapi saya mau sampaikan, harapan di dalam Tuhan pasti iya dan amin. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sejauh mana kita standby di satu titik, di satu tempat. Saudara, kalau kita sedang mendidik anak kita, studi.
Dari TK zaman dulu mungkin tidak ada taman kanak-kanak, apalagi playgroup, apalagi pendidikan anak usia dini. Biasanya langsung masuk SD zaman-zaman dulu, kemudian yang saya masih ingat tangan suruh pegang di atas begini. Kalau sudah nyampe telinga itu ukuran zaman waktu itu. Ya kadang-kadang ada yang iseng juga, kalau begini nggak nyampe kemudian begini. Itu pasti nyampe. Itu ukuran-ukuran norma nilai-nilai pada waktu itu. Tapi sekarang lebih ketat, masuk SD di bawah 6 tahun itu tidak boleh. Dan dia harus 2 tahun di salah satu kelas kalau memaksa. Karena begitu lulus SD itu akan diperhitungkan masuk SMP. Dan itu sudah sistem yang luar biasa. Dan akan terganjal kalau belum usianya pas. Karena itu yang berkeluarga mau program punya anak juga harus ingat itu. Harus ngitung. Tahun ajaran akademik itu mulai pertengahan tahun atau awal tahun. Jangan hanya main hantam saja, yang penting punya anak gitu ya. Itu ketika kita sudah masuk tahun akademik repot kita. Saudara, tetapi mari kita kembali. Ketika anak-anak kita sedang didik untuk ada di satu letting strata pendidikan. Seandainya mengalami persoalan, seandainya mengalami ini, itu dan lain sebagainya. Kita orang tua pasti akan berkata tetap diam, tetap tekun, belajar di situ sampai lulus. Saudara, seandainya kita kemudian menjadi orang yang pelin-pelan. Di sekolah A anak kita kok kayaknya tidak ada kemajuan. Baru 3 bulan kita pindahkan ke sekolah B. Di sekolah B kemudian 2-4 bulan kemudian gak ada perubahan juga. Kita pindahkan. 1 tahun bisa pindah 3 sekolah. Saya bisa pastikan anak ini akan mengalami masalah di kemudian hari. Saudara, mari kita stay di satu tempat. Sama halnya juga saya mau sampaikan yang mengikuti live streaming. Sekarang muncul tren baru nih. Ya, banyak gereja-gereja sekarang sedang mempersiapkan diri bagaimana kalau nanti sudah ibadah offline, on-site di gereja. Ini akan menjadi pergumulan berikutnya. Karena apa? Semua live streaming. Dan tinggal duduk di rumah, kemudian buka channel, sambungkan ke TV besar di rumah, sound system seperti home theater di rumah, tinggal klik. Kemudian di situ mungkin pakai celana pendek, pakai kaos biasa, ada kopi, ada cemilan yang lain, ibadah di rumah lebih santai. Kemudian mulai cari, oh kalau live streaming ini pendetanya gak bagus, ganti yang lain. Saudara, akan muncul persoalan-persoalan berikutnya. Saya lebih baik live streaming pendeta ini daripada saya pergi ke gereja. Saudara, saya mau sampaikan yang ikut live streaming dimanapun berada. Kalau Anda mau bertumbuh, Anda harus loyal tertanam di gereja lokal. Dan saya mau sampaikan sebagai pendeta GBI wadah yang tepat untuk kita bertumbuh. Amin. Amin. Lihat kanan kiri, kasih senyum, katakan berdiam diri di satu tempat. Nggak usah neko-neko. Ketika engkau berharap sesuatu, harapanmu taruh di mesbah kaki Tuhan. Jangan pernah bergeser sedikit pun dari sisi perhatian kita, hati kita, komitmen kita. Tuhan baik bagi mereka yang berharap kepadanya. Dan harapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus pedulikan, Tuhan Yesus perhatikan hidup kita. Amin. Terbukti apa Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Roma, selagi Anda dan saya berdosa, Dia datang dari surga. Dia tahu tujuan akhir kedatangan yang pertama. Karena itu ketika Yesus melihat Yerusalem, Dia bergumam, Yerusalem, Yerusalem, kenapa engkau menganiaya aku? Aku kirimkan nabi-nabi, aku kirimkan utusan untuk memperingatkan, tapi engkau menolak. Aku seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepakan sayapnya. Dan demikian hati Tuhan.
bagi kita. Selagi Anda dan saya berdosa, Dia datang dari surga, Dia rela disiksa, mati, disalibkan, dikuburkan. Dia bangkit hari ketiga, Dia naik ke surga. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Dan aku mempersiapkan satu kali kelak, Dia akan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Saudara, sekali lagi yang ikut live streaming saya mau sampaikan. Imanmu percaya kepada Yesus Kristus tidak sia-sia. Iman percayamu, iman percayaku kita taruhkan kepada Kristus Yesus adalah tepat. Sebab Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mari kita koreksi hidup kita. Kalau sesungguhnya pada dasarnya Allah itu baik, Allah tidak bergeser sedikit pun cintanya, kebaikannya buat umatnya. Kenapa kita harus bergeser? Kenapa kita mulai berpikir ulang? Kenapa ya aku jadi orang Kristen kok menderita terus? Karena tanpa disadari kita sering dengar khotbah-khotbah teologi kemakmuran. Ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan gak ada persoalan. Kata siapa? Alkitab mencatat para pelayan Tuhan, nabi-nabi Tuhan juga menderita sengsara, bahkan banyak yang dibunuh. Saudara, kalau kita hanya berpikir ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan hidupnya enak, ikut Tuhan gak sakit, ikut Tuhan ini itu. Seringkali kita bisa kecewa karena pada kenyataannya kita mengiring Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Amin. Lihat kanan kiri, kasih senyum, katakan stay di satu tempat. Haleluya. Saudara, yang kedua kita akan lihat di ayat yang ke-25 bagian B, di sana dikatakan begini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Kalimat berikutnya, Tuhan adalah baik bagi jiwa yang mencari Dia. Mencari apa sih? Coba kita akan lihat. Bagi jiwa yang mencari Dia. Kata mencari artinya apa? Meminta petunjuk, menanyakan atau memperhatikan dengan saksama. Saudara, saya silinder dan minus. Tapi umur sudah sicap lebih, maka ada plus. Jadi kacamata saya itu hanya dipakai untuk lihat jarak jauh karena min dan silinder. Tidak bisa untuk pakai baca, harus pakai kacamata juga. Teknologi sekarang bisa dirangkum jadi satu kaca. Silinder min plus. Tapi bagi yang belum terbiasa memakai itu bisa pusing. Saudara, kalau saudara nggak pakai kacamata yang punya silinder dan min, maka lihat beberapa meter itu akan ngeblur. Dan semalam saya ke Purbalingga, kacamata ini hilang sementara. Ternyata jatuh di bawah meja, masuk ke kolong kursi. Saya setir Purwokerto Purbalingga, itu kalau mau salip mobil, saya lihat kok lampu di depan jadi 4 ya. Ini mobil atau motor? Begitu sudah masuk, ternyata deket. Mundur lagi, balik lagi. Jadi istri saya ngabang-ngabani, ayo masuk. Masuk salip. Waktu pulang saya bilang, kamu yang setir. Kayaknya walaupun kamu gak pakai kacamata lebih cepat kamu daripada aku yang setir. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak memperhatikan dengan saksama. Persoalannya apa? Perlu alat bantu. Saudara, ini sebuah ilustrasi yang sangat-sangat simpel. Alat bantu Anda dan saya adalah firman Tuhan. Untuk kita makin perhatikan dengan seksama. Saya rindu mari kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Cari wajahnya selagi ia masih berkenan untuk ditemui.
Karena pada waktunya nanti masa anugerah ditutup. Hari ini adalah zaman anugerah. Di mana orang percaya membuka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maka keselamatan, jaminan hidup kekal dianugerahkan. Tapi begitu pintu anugerah ditutup, rapture, pengangkatan, dan masa antikris muncul, maka bukan berlaku lagi masa anugerah. Siapa mau percaya Yesus harus tebus dengan korban. Saudara, mari bersyukur kita masih hidup zaman anugerah. Saudara, mari hidup cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya heran ada orang Kristen ini kadang-kadang semangatnya itu semangat kerupuk. Oh, kalau baru digoreng masih kinyis-kinyis itu kemerik. Tapi begitu sudah lama pes. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Cari Tuhannya itu angin-anginan. Tapi saya bersyukur jemaat GBI Sokit cinta Tuhan luar biasa. Amin. Terbukti di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap cari Tuhan. Haleluya. Amin. Lihat kanan kiri kasih senyum, katakan begini, saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Buat anak muda pergi ke gereja banyak tafsiran, multi tafsir. Karena ada yang berkata ke gereja, ya di gereja banyak cewek-cewek, jadi bisa dapatkan pasangan di gereja. Oh, ada bagian kelompok-kelompok, mungkin saya tidak bermaksud menyebut si A si B, tapi ada kelompok-kelompok tertentu. Cari Tuhan ke gereja supaya apa? Tokonya diberkati. Ini model-model begini, maaf saya harus keras sampaikan. Tidak ada kualitas di hadapan Tuhan. Seharusnya Anda dan saya mau susah, mau senang, mau diberkati tidak diberkati, cari Yesus, utamakan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Saudara, silakan saudara mau pikir saya terlalu keras, tapi ini fakta firman saya harus sampaikan. Kita harus belajar cintai Tuhan bukan karena motivasi apapun. Tapi justru karena Anda dan saya sudah ditebus, sudah menerima anugerah dalam Kristus Yesus. Tidak ada hal lain yang bisa kita kerjakan selain aku mau senangkan Tuhan. Aku mau cari wajahnya selagi dia masih berkenan untuk ditemui. Karena satu kali waktu mungkin ada hal-hal yang bisa membuat kita sedikit terganggu. Saudara, fakta membuktikan pandemi COVID-19 ini meluluh lantakan semua kegiatan atau yang disebut rutinitas agamawi. Semua agama terkendala hari-hari ini. Tetapi ada satu yang tidak bisa dihalangi, yaitu personal worship. Apa itu personal worship? Ibadahmu secara pribadi. Corporate worship seperti ini bisa terganggu. Ibadah bersama bisa terganggu. Karena harus ada jarak. Harus dibatasi kuota. Harus protokol kesehatan ini itu dan lain sebagainya. Tetapi personal worship pribadimu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Karena apa? Dimanapun, kapanpun, siapa saja yang sudah lahir baru boleh memanggil dia Aba ya Bapa. Saudara ada di kamar kecil di toilet, Anda bisa panggil Bapa, aku cinta engkau. Saudara ada di kendaraan sembari setir mobil atau setir kendaraan, tetap mata terbuka jangan merem. Saudara masih bisa panggil Yesus, engkau dahsyat. Saudara ada di toko, saudara bisa panggil Yesus. Saudara bisa bangun hubungan intim dekat dengan dia. Saudara kerjakan sawah ladang sembari cangkul dalam nama Tuhan Yesus. Cangkul itu lahan ladang dan Yesus hadir di situ. Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan di mana saja kita bisa akses. Tapi ada banyak orang Kristen ini jujur.
kadang-kadang ini suka kena influence. Wah, kalau pendetanya enggak ini enggak mantep. Kalau gerejanya enggak ini enggak mantep. Saudara, semua kita sama. Semalam saya sampaikan di rumah duka. Yang ada bersama-sama hadir di tempat ini, saya bilang, apapun denominasi gerejamu, kita satu dalam Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Saudara, dimanapun kita bisa akses, senangkan Tuhan, sembah Tuhan. Amin, amin. Jangan yang keluar dari hidup kita gerutu, ngedrumel. Kejane kapan ya COVID rampung? Lah, baru lagi tenang, wolu meninggal. Rame di grup, di posting. Lah, PSBB maning. Lah, ini itu maning. Saudara, dalam kesulitan apapun. Mari, saya masih ingat statement yang pernah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, saya lupa. Tapi ketika itu saya ikutin di YouTube, kembali diungkap lagi. Justru dalam masalah dan persoalan, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Kita bukan jumawa juga, terus jangan nantang. Ayo persoalan, masalah datanglah kepadaku. Ya jangan juga, itu takabur nanti ya. Tapi mari, kalaupun kita diizinkan menghadapi persoalan, buktinya Tuhan akan nyatakan sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Amin. Jangan pernah surut semangat cintai Tuhan. Jangan pernah surut komitmen kita. Aku cinta Yesus selama-lamanya. Aku menanti-nantikan Tuhan, tidak bergeser sedikit pun. Saudara, mari kita belajar. Mungkin kita tidak menuai hasil taburan kita. Tetapi percayalah, kita punya keturunan. Kita punya generasi berikutnya. Apa yang kita tabur mungkin kita tidak menikmati. Tapi percayalah, next generation, merekalah yang akan menikmati apa yang kita tabur. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita. Kadang-kadang kita ini jujur, saya sudah umur kepala 4 juga mikir juga. Saya mulai berpikir mungkin orang-orang yang senior umurnya mungkin mengalami sesuatu ketakutan tanda kutip. Aku sudah ini, sudah itu, kok anak-anakku belum ini dan lain sebagainya. Karena itu saya alami. Tadi saya bicara dengan orang tua saya, percayalah apa yang Anda tabur. Mungkin saya generasi anak tidak menikmati, tapi percayalah cucu atau cicit akan menikmati apa yang kita tabur. Karena Tuhan tidak pernah ingkari janjinya. Keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Amin. Percayalah itu saudara. Kita gak usah perlu ngetes Tuhan. Justru kita yang harus dites dan diuji. Tuhan gak perlu. Apa status kita? Apa kebanggaan kita? Apa nilai kita di hadapan Tuhan? Gak ada apa-apanya. Kita gak punya hak untuk ngetes Tuhan. Karena Dia dahsyat. Dia luar biasa. Dia Allah yang baik. Dia yang menyatakan kebaikannya buat kita sekalian. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari bisa lihat tetap dalam protokol kesehatan. Lihat sebelah dalam jarak jauh. Bisa kasih say hello tangan begini. Katakan gini. Tuhan Yesus baik. Yang live streaming di rumahmu bisa lihat kanan kiri di tempat Anda berada. Angkat tanganmu ngomong begini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat.
Tuhan Yesus luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan doa-doa kita. Pagi hari ini kami bersyukur anugerah-Mu luar biasa buat kami. Kami menyadari diri kami di hadapan-Mu adalah sebagai tumpuan kasih Tuhan. Sebagai tumpuan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa buat kami. Engkau ajaib. Dan biarlah kami tetap menaruh harapan kami kepadamu. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami terus menopang untuk anak-anak-Mu. Jemaat Gereja Bethel Indonesia yang berulang tahun di minggu ini. Baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang mengikuti live streaming di tempat masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Antonius Tony, kami berdoa untuk Ibu Agnes, kami berdoa untuk anak Kenso, kami berdoa untuk anak Revina. Kami berdoa juga untuk Ibu Lina Puspitasari. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu ini. Apapun yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu Tuhan ada di pihak mereka. Dan Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, hikmat, perlindungan Tuhan nyatakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami pagi hari ini. Kami berdoa untuk Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di Nusantara ini. Kami berdoa untuk ketua-ketua perwil yang ada di Jateng dan DIY. Kami berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin rohani kami kemanapun, apapun yang dikerjakan para pemimpin rohani kami. Biarlah dalam berkat pengurapan-Mu, tuntunan-Mu, visi misi terus Tuhan pertajam. Lengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Terima kasih Bapa. Kami mengingat untuk ulang tahun gereja kami, Jubileum yang ke-50, Gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia lahir di Nusantara ini. Bahkan hari ini kami melihat GBI sampai ke mancanegara. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Berkati Sinode GBI, Gereja Bethel Indonesia yang kami cintai, di mana kami di dalamnya bertumbuh, diajar seturut visi-Mu menjadi serupa seperti Kristus. Biarlah itu tertanam pada seluruh anggota Gereja Bethel Indonesia di Nusantara ini, bahkan sampai mancanegara. Tuhan berkati Ketua Sinode kami. Tuhan berkati para petinggi yang ada di sinode kami Tuhan. Biarlah 50 tahun GBI berada, makin dewasa, makin mantap, makin dahsyat dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Indonesia bagi Kristus. Indonesia menerima, menikmati kasih Kristus Yesus Tuhan melalui gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap mengangkat hati kami berdoa untuk pemimpin negeri kami. Kami mengangkat tangan kami mendoakan presiden kami. Kami mendoakan wakil presiden kami. Kami mendoakan staf menteri yang ada, seluruh kabinet dan jajaran yang ada, pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah, sipil, militer, TNI, Polri, semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya setiap lembaga-lembaga tinggi di negeri ini Tuhan, wakil-wakil rakyat yang ada, tim gugus tugas, tim medis yang ada, yang menangani pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati, berikan kemampuan kesehatan, mampukan negeri ini, kami semua melewati masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami akan melihat Tuhan bekerja atas Indonesia
memulihkan negeri kami. Kami perkatakan dengan iman, badai pasti berlalu dari Indonesia dan pelangi kasih Tuhan terbit atas Indonesia. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami. Tuhan memberkati hidup kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa untuk setiap korban-korban persembahan yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu. Baik yang onsite di gereja maupun yang melalui m-banking, rekening yang ada. Tuhan memberkati setiap taburan berkat-berkat yang dipersembahkan bagi pekerjaan-Mu. Baik yang ada di gereja Bethel Indonesia Sokit dan juga di seluruh gereja-gereja yang ada di Nusantara ini. Tuhan memberkati setiap taburan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan biarlah Kristus Yesus Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Kalau kami sebentar akan mengakhiri, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Perlindungan damai sejahtera-Mu melingkupi kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, angkat hatimu, angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu. Terimalah rahmat berkat anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.